Duel bersejarah itu terjadi pada tahun 2009. WBA Featherweight Champion of the World, Chris the Dragon John. Kala itu, Chris John yang berstatus pemilik sabu WBA di kelas bulu dihadapkan dengan petinju tangguh yang belum pernah kalah KO sepanjang karirnya, yakni Rocky Juarez. Lawan Chris John ini bukan petinju sembarangan. Pasalnya di laga sebelumnya, Rocky berhasil mengalahkan petinju dari Argentina, yakni Jorge Barrios dengan penuh darah. Melihat duel itu, tentu ini menjadi ancaman besar bagi Chris John. 28 Februari 2009 bertempat di Toyota Center Houston, Texas, US menjadi saksi sejarah ketangguhan petinju Indonesia ini. Apalagi ini merupakan laga pertama Chris John di tanah Amerika. Jika melihat kartu skor saat itu, di ronde pertama Chris John berhasil mengungguli Rocky. Namun saat di ronde kedua, Rocky yang mendominasi pertandingan. Chris John has to assume that close round lowest paycheck of his title reign. Yes. Saat di ronde ketiga inilah Chris John kembali menaikkan ritme permainannya. Terbukti dari ronde ketiga hingga ronde ketujuh semua kartu skor milik Chris John. The last couple of years he has suffered from he finally went to a doctor behind that bone. And maybe that double the couple of right hands here in the third round and those right hands. Bahkan saat di ronde keempat, Chris John berhasil membuat pelipis mata Rocky terluka. Still fighting with that same determination. I see a lot of determination on the part of John, and he's cutting the ring down very well tonight. By good right hand down the middle. Opened up a cut. Like that one out. That is a wow. I need you to be closer to him, man. Okay. Berbeda dengan Chris John, wajahnya masih bersih tanpa goresan luka sama sekali. Dan keseruan duel ini kembali terjadi di akhir ronde ke-12, di mana keduanya sama-sama ingin saling menjatuhkan. Whether it's Muhammad Ali or Sugar Ray Leonard, most of those fighters always put it all on. Chris John dan timnya kala itu sudah yakin jika ia bakal keluar sebagai pemenangnya. Namun apa yang terjadi? Juri berkata lain, bahwa duel ini menghasilkan keputusan draw. To the scorecards, 114, a draw. Champion retains. Atas hasil itu, semua pengamat tinju sepakat bahwa ini adalah perampokan terbesar. Bahkan masuk daftar nomor 20 sebagai perampokan terbesar majalah The Ring dalam 20 tahun terakhir. Tak terima atas keputusan itu, hingga akhirnya 8 bulan kemudian keduanya sepakat untuk tanding ulang. Kali ini bertempat di MGM Grand Garden Arena, Nevada, US. Duel yang berlangsung pada bulan September itu jauh lebih panas lagi, karena di laga ini keduanya sampai babak belur. Between these two guys, there's 4 years in age, which doesn't mean anything because they're both in the prime of their
Dari ronde pertama sampai ronde kelima, Chris John berhasil mendominasi pertandingan. This is round 5 and Juarez not doing enough to win now. Outboxing the guy. Sedangkan Rocky berhasil mengambil alih sejak ronde ke-6 hingga ronde ke-10. And then just inexplicably backed up. And then Juarez More than he did in the first 5 rounds of the fight. And I that body to set up other things because he needs to slow him too, because he's certainly not catching Chris John. Pada saat itu, semua orang mengakui jika stamina Chris John memang bagus. Terbukti menjelang akhir ronde ke-11 dan ronde ke-12, The Dragon kembali mendominasi pertandingan. So this deficit is more difficult for him to overcome. A flurry of about 6 or 7 punches. He landed 4 fairly hard. Trying to be more aggressive here. John a little bit more sloppy in the way he's throwing tonight. Like I said, looks more crisp and more accurate right now than the one we've given in the 10th and 11th round. John is very fatigued and might be ready to go. With the uppercut, he's ready to go. Meski di laga ini, wajah Chris John jauh lebih babak belur, namun ia berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. And still, WBA Featherweight World Champion, Chris. Semua warga berhasil menggebarkan Amerika, bahkan dunia. Champion of the world, Chris the Dragon John. Well, no one's ever knocked Claudia out. Gotta take the left glove. Yeah. Ace. Ace. What? This is more impressive to me, Emmanuel, than watching Manny knock out Oscar De La Hoya and Ricky Hatton. You see okay? Can you see all right? Yeah, fine. Yeah. You fine? What? How do you define and he's came back and been resolved to make it still won every round virtually. When they say, is he all right, the response is he's all right. It's a 10-round To make it still won every round virtually still. And if you give Claudio a round, you give it to him because he did better and won. Professional for a while. He's coming in. Pacquiao still is the puncher. The physical strength is still the puncher still there. Hard left hand by Pacquiao. Stunned left hook slipped in. Inaccuracy of Manny Pacquiao. Landing with both right and left hands. Misses the right hook slipped in that time by Meza. Dunia olahraga akan menyaksikan pertarungan tinju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah duel yang mempertemukan dua sosok tangguh, baik di arena olahraga tinju maupun di panggung politik. Ya, Senator Daud Yordan dari Indonesia dan Senator Manny Pacquiao dari Filipina. Dua mantan juara dunia ini akan kembali naik ring dalam pertarungan eksibisi yang memukau. Lebih dari sekedar adu teknik, ini adalah pertandingan yang mempertemukan dua tokoh publik yang telah membuktikan ketangguhan mereka baik di atas ring maupun di arah politik. To be compared to Laguna, Untuk mewujudkan hal ini, promotor dari Daud Yordan telah memulai menjalin komunikasi dengan manajemen Pacquiao sebagai langkah nyata menuju realisasi duel. Dan perlu diketahui bersama bahwa Daud Yordan ini baru saja mengguncang jagat tinju setelah memenangkan pertarungan dramatis lewat KO melawan Hernan Carrizo petinju asal Argentina. Ya, bagaimanakah cuplikan duelnya? Mari kita saksikan bersama. Pertarungan begitu sangat keras.
Awal ronde pertama diwarnai oleh hook kiri Daud Yordan ke wajah Hernan Carrizo. Daud Yordan terus berupaya membongkar pertahanan lawan dengan pukulan-pukulan cepat. Di ronde yang kedua, Hernan Carrizo ini mengambil inisiatif untuk menyerang. Pertarungan jarak dekat terus tersaji pada ronde keempat. Daud agak kewalahan menghadapi serangan Hernan Carrizo setelah ada darah mengalir di hidungnya. Petinju asal Argentina ini melancarkan serangan di dekat ring ke arah Daud Yordan hingga membuat petinju Argentina itu terpleset. Daud kemudian membalas lewat pukulan-pukulan uppercut. Hernan Carrizo kembali memojokkan Daud Yordan ke pinggir ring dan melepaskan pukulan-pukulan cepat. Daud, ayo. Jangan. Iya, Daud. Mesti nyandarnya. Dia nak mempertahankan diri biar nak tumbang dah. Ayo. Ayo. Kemudian Daud Yordan balik menyudutkan Hernan memasuki ronde ke-7. Pukulan-pukulan cepat Hernan Carrizo kembali menyulitkan Daud Yordan ke sudut ring. Daud terus berupaya membalas dengan pukulan-pukulan hook keras ke arah muka Hernan. Petinju 38 tahun itu nyaris doyong sebelum diselamatkan oleh bel tanda akhir ronde. Nah, kemudian serangan agresif Daud Yordan di awal ronde 9 sukses mengkanvaskan Hernan Carrizo. The Boxing Senator menang KO akhirnya dan mempertahankan gelar juara.